Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Aldion Supriyojono SEMHK. Sebelum saya menyampaikan materi etika profesi, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Darmawan Sugianto. Saya dari kelas akuntansi 4. Di sini saya akan membacakan sedikit kesan dan pesan saya selama belajar di Universitas Terbuka. Pada awalnya agak sulit memang menjabarkan pesan apa yang saya peroleh selama mengikuti mata kuliah ini. Sebab tidak semua kesan yang saya peroleh dapat diungkapkan kata per kata, kalimat per kalimat dalam postingan ini. Yang pastinya, selama mengikuti mata kuliah ini, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu yang bermanfaat mengenai hal-hal yang berkenan. Dengan etika dan profesionalisme, tugas yang diberikan oleh dosen selama 1 semester ini menurut saya cukup variatif. Dari yang mudah untuk mengerti sampai yang sulit yang mengerti. Tetapi pada akhirnya saya dapat memahami tugas yang dimaksud. Selama semester ini saya merasakan tugas yang diberikan oleh dosen sangat tidak membebani mahasiswa. Dikarenakan setiap tugas yang kami dapat dan posting secara keseluruhan selalu diterima dengan baik, walaupun dengan catatan apabila tugas yang posting bersumber dari orang lain, maka dianjurkan mencantumkan dari mana sumber didapat. Disinilah salah satu pelajaran yang saya dapat, bahwa kita diingatkan untuk selalu menghargai karya cipta atau kreasi atau kreativitas sisi pembuat. Yang selanjutnya pesan saya untuk Bapak, tetap pertahankan cara mengajar Bapak selama ini, khususnya dalam memberikan hukuman bagi yang telat masuk kelas, agar mereka yang telat dapat menghargai waktunya. Saya berharap ke depannya buat Bapak memberikan tugas di mana mahasiswa dilatih untuk membuat postingan sendiri sesuai dengan pendapatan masing-masing, sehingga bisa dilihat sejauh mana mahasiswa memahami tugas yang Bapak berikan. Semoga nilai untuk mata kuliah ini bisa dapat yang terbaik. Amin. Sebelum saya memulai materi modul 4 tentang etika profesi, etika dan moralitas. Yang pertama A. Etika secara umum. Etika etis berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter. Sedangkan moralitas berasal dari bahasa Latin mores yang berarti kebiasaan. Mengapa kita perlu belajar etika? Setidaknya ada beberapa alasan seperti dikutip dari Duska et al. 2003, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesulitan dalam menentukan apa yang harus dilakukan dalam situasi berkonflik etis. Yang kedua, ketidakmampuan mengenai isu-isu atau masalah yang kompleks. Yang ketiga, individu berpegang teguh pada nilai yang tidak mencukupi. Yang keempat, untuk memahami apa yang opini kita berharga untuk dijadikan pegangan. Yang kelima, untuk belajar menentukan prinsip etis dasar yang dapat diaplikasikan dalam tindakan. Yang selanjutnya B. Menyelesaikan dilema etika. Yang pertama, fakta yang relevan. Ada 3 fakta penting dalam situasi ini yang berkaitan dengan isu etika dan bagaimana isu-isu tersebut diselesaikan. Asisten staf itu telah diberitahu bahwa ia bekerja lembur beberapa jam tanpa mencatatkan sebagai jam kerja. Kebiasaan kantor melarang praktik tersebut. Asisten staf lain menyatakan bahwa hal ini merupakan praktik yang umum di kantor. Yang kedua, isu etika. Isu etika dalam situasi ini tidak sulit untuk didefinisikan. Yang ketiga, siapa yang dipengaruhi dan bagaimana masing-masing terpengaruhi. Umumnya, ada lebih banyak orang yang terpengaruhi dalam situasi ini. Mana dilema etika terjadi daripada yang diperkirakan.
Yang keempat, alternatif yang tersedia bagi Brian. Ada pula pengertian dari Brian, menolak pekerja lembur, melakukan sesuai dengan permintaan, memberitahu Carles bahwa ia tidak bersedia untuk bekerja lembur atau membebankan tambahan jam kerja tersebut. Dalam penugasan itu, berbicara dengan manajer atau partner tentang permintaan Carles, menolak untuk bekerja dalam pengusahaan tersebut, mengundurkan diri dari kantor. Yang kelima, konsekuensi dari setiap alternatif. Dalam menentukan konsekuensi dari setiap alternatif, Brian harus mengevaluasi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang keenam, tindakan yang tepat. Hanya Brian yang dapat memutuskan alternatif mana yang tepat pada situasi yang ada. Yang selanjutnya kita masuk ke KB2. Profesi akuntan dan kode etik. Yang pertama, profesi akuntan. Etika dalam suatu profesi umumnya tentunya dalam kode etik profesi. Menurut Composition on Standard of Education and Expression for Certified Public Accountant (CPA), yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebuah untuk pengetahuan khusus. Yang kedua, sebuah proses pendidikan formal yang diakui untuk syarat memperoleh pengetahuan khusus. Yang ketiga, standar kualifikasi profesional yang menentukan penerimaan profesi. Yang keempat, standar yang mengatur hubungan praktis dengan klien dan publik. Yang kelima, pengakuan status. Yang keenam, melekatkan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan pekerjaan yang mendukung kepentingan publik. Yang ketujuh, sebuah organisasi yang mengabdikan diri demi kemajuan kelompok. Yang B, kode etik profesi. Akuntan sebagai profesi memiliki 3 kewajiban penting, yaitu kompeten dan mengetahui tentang seni dan ilmu akuntan, melayani kepentingan publik, mengutamakan kepentingan terbaik klien, menghindari godaan mengambil keuntungan dari klien. Dusta et al. 2003. Yang selanjutnya, kode etik profesi I1A1. Dalam kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia disebutkan bahwa kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota baik yang berpraktik sebagai akuntan publik bekerja di lingkungan dunia usaha. Di dalam prinsip etika IASI dimuat beberapa prinsip antara lain berikut ini. Yang pertama, prinsip pertama, tanggung jawab profesi. Prinsip kedua, kepentingan publik. Prinsip ketiga, integritas. Prinsip keempat, objektivitas. Prinsip kelima, kompetisi dan kehati-hatian profesional. Prinsip keenam, kerahasiaan. Prinsip ketujuh, perilaku profesional. Prinsip kedelapan, standar teknis. Yang selanjutnya 2, Ikatan Akuntan Indonesia IAI dan Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI. Menurut sejarah Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI dalam website IAPI www.akuntanpublikindonesia.com Maret 2010, IAPI atau Indonesia Institute of Certified Public Accountant 11 CPA mempunyai
mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang. Sejarah garis besar, tonggak sejarah perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian negara, pada khususnya perekonomian dunia pada umumnya. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 2003 Desember 1957. Ikatan Akuntansi Indonesia Seksi Akuntansi Publik IAI SAP 7 April 1977. Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntan Publik IKAP 1994. Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI 24 Mei 2007. Prinsip-prinsip dasar yang dimuat pada Kode Etik Seksi 100.4 bahwa setiap aktivis wajib mematuhi prinsip dasar berikut ini. Yang pertama, prinsip integritas. Yang kedua, prinsip objektivitas. Yang ketiga, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Confidence and dua care. Prinsip kerahasiaan. Prinsip perilaku profesional. Yang terakhirnya, Kode Etik Profesi IFAC merupakan organisasi profesi akuntan seluruh dunia. Kode Etik Profesi AICPA, prinsip-prinsip dalam kode etika perilaku profesional yang dikeluarkan oleh AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, Klein dan Collegan. Yang terakhir, penutup. Ada 6 prinsip etika